Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Khairul Al Mustafa dengan NIM 18 10 11 450 281. Untuk kelasnya 07 TPLE 005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Project dengan menggunakan aplikasi kinerja karyawan berbasis web. Oke, apa itu manajemen project informatika? Pada dasarnya, manajemen proyek adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Lalu, untuk tujuan dari manajemen proyek itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Lalu, manajemen proyek juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Di sini ada struktur task. Untuk struktur tasknya kita ada time work, yaitu tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaan. Lalu ada CPM design. Untuk CPM design itu sendiri yaitu gambar diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Lalu berikutnya ada CPM track, yaitu lintas dari kegiatan dengan metode CPM. Lalu ada planning. Planningnya sendiri ada tiga, yaitu ada Gantt chart, sumber daya manusia, rancangan anggaran, dan biaya. Untuk teamworknya di sini ada 4. Untuk kode A, untuk kegiatannya yaitu ada debugging kode. Lalu untuk durasinya itu selama 3 hari. Untuk prodesesornya yaitu A. Lalu ada kode B untuk kegiatannya yaitu tes aplikasi. Untuk durasinya yaitu selama 2 hari. Untuk prodesesornya B dan C. Lalu ada kode C, yaitu kegiatannya deploy aplikasi. Untuk durasinya yaitu 3 hari. Dan untuk prodesesornya yaitu D. Lalu ada kode D, yaitu kegiatannya survei aplikasi. Untuk durasinya yaitu 3 hari. Dan untuk prodesesornya 2 hari. Lalu kita akan ke CPM design, yaitu gambar diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Untuk CPM desainnya di sini ada 2, yaitu ada diagram CPM perhitungan maju dan ada diagram CPM perhitungan mundur. Untuk CPM perhitungan maju yaitu di sini kita ada start, lalu untuk A-nya yaitu 10 hari. Lalu kita ke B, untuk B-nya 12 hari, berarti 10 ditambah 12 yaitu 22 hari. Lalu kita ke C yaitu 28 hari. Jadi 28 hari untuk totalnya berarti 38 hari. Lalu kita ke D yaitu 36 hari, dari total 38 hari berarti menjadi 44 hari. Lalu kita ke E yaitu totalnya 3 hari, dari 44 hari menjadi 47 hari. Lalu kita ke F yaitu 2 hari, berarti dari 44 hari menjadi 46 hari. Setelah itu finish. Lalu diagram CPM perhitungan mundur. Untuk diagram CPM perhitungan mundur ini berarti kita mulai dari finish, berarti dari 46 hari dikurang 2 hari berarti menjadi total 44 hari. Lalu untuk 44 hari, lalu kita ke E yaitu 3 hari, berarti totalnya berarti 41 hari. Lalu kita ke D yaitu 6 hari, totalnya menjadi 38 hari. Lalu kita ke C yaitu 38 hari dikurang 10 hari berarti menjadi 22 hari. Lalu kita ke B yaitu 12 hari dikurang 10 hari berarti tinggal 10 hari. Lalu kita ke CPM track. CPM track yaitu lintas dari kegiatan dengan metode CPM. Untuk CPM tracknya sendiri kita dimulai dari start. Untuk startnya 0, dari A yaitu 10 hari. Lalu kita ke C yaitu 28 hari berarti menjadi 38 hari. Lalu kita ke D yaitu 6 hari berarti menjadi 44 hari. Lalu kita ke F yaitu 2 hari berarti menjadi 46 hari. Setelah itu finish. Lalu kita ke planning. Untuk planningnya sendiri kita ada Gantt chart, sumber daya manusia, rancangan anggaran, dan biaya. Untuk Gantt chart itu yaitu sebuah jenis grafik batang atau bisa disebut bar chart. Lalu untuk sumber daya manusia yaitu individu yang bekerja sebagai suatu proyek itu sendiri.
Lalu untuk rencana anggaran biaya, yaitu perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan suatu proyek, berarti total biayanya. Kita buka untuk Gantt chartnya. Untuk Gantt chartnya di sini untuk text name-nya yaitu aplikasi kinerja karyawan berbasis web. Untuk durasinya yaitu selama 23 hari. Dimulainya dari tanggal 11 bulan 3 tahun 2022. Untuk finishnya tanggal 12 bulan 4 tahun 2022. Lalu ada pengumpulan data yaitu total selama 5 hari dari tanggal 13 bulan 4 sampai ke tanggal 19 bulan 4. Untuk resort name-nya yaitu sistem analis. Lalu ada analis data yaitu 4 hari dari tanggal 20 bulan 4 sampai ke tanggal 25 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 2, lalu resort name-nya sistem analis. Lalu ada membuat desain HTML dan Bootstrap. Untuk durasinya yaitu selama 3 hari dari tanggal 28 bulan 3 sampai tanggal 30 bulan 3. Untuk predecessornya yaitu 5. Untuk resort name-nya sistem administrator. Lalu ada membuat aplikasi dengan PHP. Untuk durasinya yaitu selama 4 hari. Untuk start tanggal mulainya yaitu tanggal 31 bulan 3. Untuk akhirnya di tanggal 5 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 6. Dan untuk resort name-nya sistem administrator. Lalu ada membuat database menggunakan MySQL. Untuk durasinya yaitu 4 hari dan untuk startnya di tanggal 4 bulan 4. Lalu untuk finishnya di tanggal 7 bulan 4. Lalu untuk predecessornya yaitu 7 hari dan resort name-nya adalah technical engineer. Lalu ada lagi debugging kode. Untuk durasinya selama 3 hari. Untuk tanggal mulainya tanggal 5 bulan 4. Lalu untuk finishnya di tanggal 7 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 8. Dan untuk resort name-nya technical engineer. Lalu ada tes aplikasi. Untuk durasinya selama 2 hari. Untuk startnya di tanggal 7 bulan 4 sampai ke tanggal 8 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 9. Dan untuk resort name-nya technical engineer. Lalu ada deploy aplikasi. Untuk durasinya selama 3 hari. Dan untuk tanggal mulainya dari tanggal 8 bulan 4 sampai ke tanggal 12 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 10. Dan untuk resort name-nya technical engineer. Lalu terakhir ada survei aplikasi. Untuk durasinya di sini ada 3 hari dan untuk tanggal mulainya dari tanggal 26 bulan 4 sampai tanggal 28 bulan 4. Untuk predecessornya yaitu 3 hari. Untuk project manajernya resort name-nya yaitu project manager. Lalu di sini ada rencana anggaran dan biaya. Untuk sistem analis inisialnya S dan untuk total anggaran biayanya yaitu $30.000 per hari. Lalu ada sistem administrator untuk inisialnya S untuk biayanya 35.000 per hari. Lalu ada project manager untuk inisialnya yaitu P untuk biayanya 40.000 per hari. Lalu ada technical engineer untuk inisialnya yaitu T untuk biayanya 300.000 per hari. Lalu di sini ada project overview untuk dari tanggal 11 bulan 3 sampai ke tanggal 28 bulan 4 2022. Untuk completion-nya masih 80%. Lalu di sini ada aplikasi kinerja karyawannya 100%, lalu ada pengumpulan datanya 50%, lalu ada analisis data 50%, lalu membuat desain HTML dan Bootstrap 75%, lalu membuat aplikasi dengan PHP yaitu 100%, lalu membuat database 50%, debugging kodenya 50%, lalu tes aplikasi 75%, lalu deploy aplikasinya 75%, lalu terakhir survei aplikasi 75%. Lalu di sini kita lihat text cost overview-nya. Biar lebih kelihatan kita melihat di Microsoft Project. Untuk text cost overview-nya untuk
take cost overview-nya di sini totalnya 41.240.000, untuk remaining cost-nya 12.930.000, dan untuk total complete-nya di sini masih 80%. Dan untuk total biayanya di sini aplikasi kinerja karyawan berbasis web untuk aktual cost-nya 7.360.000. Dan untuk pengumpulan data aktual cost-nya 600.000 dan remaining cost-nya 600.000. Jadi total cost-nya 1.200.000. Lalu ada analisis data aktual cost-nya 480.000 dan remaining-nya 480.000. Untuk total cost-nya 960.000. Lalu membuat desain HTML dan Bootstrap aktual cost-nya 630.000 dan remaining cost-nya 210.000. Cost-nya berarti 840.000. Untuk membuat aplikasi dengan PHP 1.120.000. Untuk total cost-nya sama 1.120.000. Lalu untuk membuat database menggunakan MySQL aktual cost-nya 4.800.000, remaining cost-nya sama 4.800.000. Lalu untuk cost-nya 9.600.000. Untuk debugging kodenya 3.600.000, untuk remaining cost-nya 3.600.000. Untuk cost-nya jadi 7.200.000. Lalu untuk tes aplikasi untuk aktual cost-nya 3.600.000 dan remaining cost-nya 1.200.000. Untuk totalnya jadi 4.800.000. Lalu ada deploy aplikasi untuk aktual cost-nya 5.400.000 dan untuk remaining cost-nya 1.800.000. Lalu untuk cost totalnya 7.200.000. Lalu ada survei aplikasi aktual cost-nya 720.000. Lalu untuk remaining cost-nya 240.000 dan untuk total cost-nya 960.000. Lalu kita akan melihat work overview-nya. Untuk work overview-nya, untuk remaining work-nya di sini 86 hours. Lalu untuk actual work-nya 346 hours. Di sini ada aplikasi kinerja yang paling tinggi, lalu ada pengumpulan data, lalu ada analisis data, lalu membuat desain HTML dan Bootstrap, lalu membuat aplikasi menggunakan MySQL, lalu membuat database, lalu debugging kode, tes aplikasi, lalu deploy aplikasi, dan terakhir survei aplikasi. Lalu untuk cash flow-nya sendiri di sini dari cash flow 1 ke 2 berarti meningkat. Dan untuk totalnya lalu untuk project reviewnya dari tanggal 11 bulan 3 tahun 2022 sampai ke tanggal 28 bulan 4 tahun 2022. Untuk completion-nya di sini baru 80% karena sedang dikerjakan juga. Di sini ada membuat desain HTML dan Bootstrap dari tanggal 28 sampai bulan 3 2022, untuk finishnya di tanggal 30 bulan 3 tahun 2022. Untuk durasinya 3 hari. Untuk completion-nya di sini 75%. Dan untuk resource name-nya sistem administrator. Lalu ada membuat database menggunakan MySQL. Untuk start-nya di tanggal 4 bulan 4 tahun 2022 sampai ke tanggal 7 bulan 4 tahun 2022. Untuk duration-nya 4 hari dan untuk completion-nya 50%. Dan untuk resource name-nya technical engineer. Lalu ada debugging kode untuk startnya 5 bulan 4 tahun 2022 dan untuk finishnya 7 bulan 4 tahun 2022. Dan untuk durasinya yaitu 3 hari. Untuk completion-nya di sini 50% dan resource name-nya technical engineer. Lalu dan terakhir ada tes aplikasi. Untuk start mulainya dari tanggal 7 bulan 4 tahun 2022 sampai ke tanggal 8 bulan 4 tahun 2022 dan untuk durasi harinya di sini 2 hari dan untuk completion-nya 75%. Lalu untuk resource name-nya technical engineer.
Lalu kita lihat cost overruns-nya. Untuk cost overruns-nya di sini ada aplikasi kinerja karyawan, lalu turun ke pengumpulan data, lalu analisis data, lalu membuat desain HTML, lalu membuat aplikasi, lalu naik lagi kembali membuat database menggunakan MySQL, lalu turun ke debugging kode untuk total cost-nya turun, lalu ke tes aplikasi total cost-nya turun juga, lalu kembali ke deploy aplikasi untuk total cost-nya naik, dan terakhir survei aplikasi untuk total cost-nya turun. Oke, untuk work overview-nya tadi sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.